Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Stockholder. Nah teman-teman, saya minta maaf karena beberapa waktu ini saya jarang konten ya teman-teman, dikarenakan ada kesibukan tertentu. Nah tapi nextnya akan saya usahakan untuk kembali rutin bikin konten ya teman-teman. Nah video kali ini saya mau mulai dari update IHSG ya teman-teman. Nah bisa dibilang saya masih cukup update mengenai pasar IHSG di Indonesia. Nah beberapa waktu lalu juga IHSG sempat menyentuh koreksi sehat ya teman-teman, yaitu di angka 10% dari titik tertingginya di 7.400-an. Dan kalau kita lihat memang ekonomi global ini sedang tidak baik-baik saja ya teman-teman. Seluruh negara lagi berkutat dengan yang namanya inflasi. Kita juga masuk di era suku bunga tinggi ya, di mana The Fed ini selaku central bank sudah lebih dari 1 tahun mempertahankan suku bunga di angka 5,25 sampai 5,5%. Dan bahkan angka ini adalah angka tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Nah, ya kita tahu ya, dengan suku bunga central bank yang tinggi artinya itu adalah kabar yang kurang menyenangkan bagi pasar saham ya. Nah, tidak sampai di situ saja, ada juga ketegangan geopolitik ya teman-teman. Perang Rusia-Ukraina, perang Israel-Gaza ya teman-teman. Israel-Palestina di Gaza, yang sampai sekarang juga masih alot dan belum usai ya. Nah, kemudian IHSG juga kemudian rebound ya teman-teman. Nah, salah satu penyebabnya dibilang itu adalah pernyataan dovish dari ketua The Fed ya, Jeremy Powell. Nah, jadi memang sudah ancang-ancang nih bahwa akan ada pemotongan suku bunga dari central bank di tahun ini. Nah, di mana biasanya market itu sudah merespon duluan ya teman-teman apa yang akan terjadi ke depan. Nah, di sini kita dapat gambaran kenapa pasar saham itu kemudian rebound. Nah, kalau menurut saya sih kita juga jangan terlalu terbawa euforia ya. Karena inflasi atau era suku bunga higher for longer, suku bunga tinggi ini bisa bertahan cukup lama ya. Mengingat data-data inflasi itu masih belum sesuai dengan harapan. Salah satu yang menyebabkan inflasi adalah perang ya teman-teman, atau ketegangan geopolitik. Kita tahu bahwa Amerika itu mengeluarkan dana perang yang sangat besar. Yang kedua, konflik geopolitik Israel dan Palestina ini membawa dampak bukan cuma di Gaza ya teman-teman, namun juga sampai ke Laut Merah. Nah, konflik ini disebabkan karena lalu lintas di Laut Merah memaksa kapal-kapal komersial itu mengalihkan rutenya dari yang sebelumnya melalui terusan Suez ya teman-teman, eh, kini harus melewati selatan Afrika. Nah, tentunya ini akan meningkatkan biaya dan waktu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, ada sebuah kelompok namanya kelompok Houthi dari Yaman. Itu mereka memblok kapal-kapal komersial yang terkait dengan Israel di wilayah tersebut. Nah, ini dilakukan sebagai solidaritas mereka terhadap warga Palestina di Gaza. Nah, sehingga kapal-kapal yang sebelumnya melewati terusan Suez itu harus mengambil rute lain yang lebih panjang, yaitu di selatan Afrika, dan tentunya menghabiskan lebih banyak waktu dan ongkos. Nah, masalahnya 80% volume perdagangan dunia itu melalui laut ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau ongkos dan biaya kebutuhan pokok itu naik semua karena ongkos angkutnya juga rantai pasoknya mengalami masalah begitu ya. Nah, otomatis itu juga berpotensi untuk menyumbang inflasi yang besar ya teman-teman. Nah, per hari ini teman-teman bisa lihat ya, World Container Index itu sudah menyentuh $5.800 per 40 feet container. Artinya kenaikan rate container ini sudah mencapai 3 kali lipat ya di tahun ini. Dan 2 kali lipat hanya dalam 1 bulan terakhir teman-teman. Nah, artinya kenaikan harga kontainer ini disebabkan karena supply yang macet ya teman-teman. Hal ini diperparah lagi ya teman-teman dengan adanya kenaikan permintaan barang-barang dari China ke Amerika Latin. Di mana tentu saja makin bikin supply chain global semakin berantakan. Nah, jadi istilahnya perusahaan kapal daripada melayani rute Eropa ya, yang lagi konflik, lebih baik cari rute yang aman dan lancar dan permintaannya lagi tinggi, yaitu Amerika Latin. Sehingga ya makin langka kontainer ini di Eropa. Nah, sekarang kita coba lihat emitennya ya teman-teman di bidang kapal kontainer. Nah, kita tahu perusahaan kapal kontainer itu adalah perusahaan cyclical ya,
di mana kinerjanya itu ditentukan oleh harga komoditas yang mendasarinya. Dalam hal ini rate container. Rate container yang tinggi tentu saja itu menguntungkan bagi perusahaan kontainer ya teman-teman. Nah, menurut saya ada dua perusahaan kontainer yang besar di Indonesia ya. Yang pertama SMDR, yang kedua adalah Temas. Nah, kalau kita bandingkan secara umum, valuasi SMDR ini bisa dibilang lebih murah dibanding Temas ya. Kita bisa lihat dari price earning-nya, SMDR itu 6,65, kemudian Temas itu 13,88. Dari segi price to book value, SMDR ini masih di bawah 1, 0,77, sedangkan Temas itu 3,5 ya. Kemudian yang menarik juga adalah SMDR ini adalah cash rich company ya, di mana cash dari SMDR ini setara dengan market cap-nya. Nah, kemudian di masa pandemi, SMDR ini juga salah satu saham champion ya teman-teman, yang bisa mencetak 10 bagger harga sahamnya. Dan yang terakhir, direktur utama dari SMDR ini rajin banget untuk beli saham perusahaannya sendiri. Nah, saya mengutip salah satu kalimat dari Peter Lynch ya, salah satu investor terhebat di dunia nih. Pernah berkata bahwa insider bisa saja menjual sahamnya dengan berbagai alasan, tapi mereka membeli hanya karena satu alasan, yaitu mereka yakin bahwa harganya suatu saat akan naik. Nah, saya minta pendapat teman-teman nih, coba tulis di kolom komentar gimana menurut teman-teman. Apakah perusahaan kontainer sekarang nih udah menarik nih? By the way, ini disclaimer ya teman-teman. Di sini saya tidak menyarankan membeli atau menjual suatu saham, tapi hanya melakukan analisis ya. Jadi keputusan itu 100% ada di tangan teman-teman. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, situasi ini kira-kira berlangsung sampai kapan ya teman-teman? Kita tahu seluruh negara ini sedang berjuang melawan inflasi. Nah, padahal salah satu penyumbang inflasi itu adalah cost dari kebutuhan pokok itu sendiri. Dan salah satu cost dari kebutuhan pokok adalah biaya freight atau biaya angkut ya teman-teman. Jadi kalau freight kontainer ini naik, tentunya cost dari kebutuhan pokok juga naik dan menyebabkan kenaikan harga secara umum. Sehingga inflasi makin sulit diturunkan. Nah, selama ketegangan geopolitik ini belum reda, rasanya situasi ekonomi juga akan sulit pulih ya teman-teman. Kemudian situasi geopolitik ini juga membawa dampak yang besar pada kekuatan besar dunia ya, terutama Amerika Serikat ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ekonomi di Amerika Serikat ini tidak sedang baik-baik saja ya. Kalau teman-teman lihat grafik utang dari Amerika ini bahkan mencapai titik tertingginya. Belum lagi Amerika ini terus-menerus membiayai perang ya, sehingga pengeluaran dari Amerika itu besar sekali, melebihi pendapatannya. Nah, Amerika sendiri terus mencetak uang dalam jumlah yang besar. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dolar itu masih menjadi mata uang utama dunia ya, di mana seluruh perdagangan dunia itu ditransaksikan menggunakan dolar. Artinya saat Amerika mencetak dolar, dolar itu tidak terlalu kehilangan nilainya, dikarenakan permintaan dolar yang tinggi di seluruh belahan dunia. Nah, hal ini menyebabkan seluruh negara di dunia itu menjadikan US dollar sebagai reserve currency-nya. Nah, Amerika juga bisa menggunakan kekuatan dolar ini untuk menghukum atau memberikan sanksi bagi negara lain, contohnya Rusia. Nah, akibat keadaan ekonomi US yang tidak baik-baik saja ini, maka dominasi US ini mulai ditantang oleh negara-negara superpower lain ya, teman-teman. Nah, karena kekuatan US ini turut menyumbangkan inflasi dan pelemahan mata uang dari negara lain. Nah, seperti yang kita tahu saat US mencetak dolar, USD itu tidak kehilangan nilainya, dikarenakan permintaan dari US akan selalu ada ya teman-teman. Maksudnya permintaan dolar itu akan selalu ada. Sedangkan negara lain yang mencetak uang akan turun nilai mata uangnya. Sehingga negara superpower seperti China dan Rusia ini mulai menantang dominasi dari US teman-teman. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan dedolarisasi. Nah, Rusia dan Cina itu jadi pionir untuk dedolarisasi ini. Bahkan omset perdagangan Rusia-China itu telah mencapai 240 miliar US dollar dan sebanyak 92% dari perdagangan itu dilakukan dalam mata uang rubel dan yuan. Nah, yang lebih heboh lagi adalah berakhirnya perjanjian petrodolar ya teman-teman. Jadi petrodolar itu adalah perjanjian antara Amerika Serikat dan Arab Saudi bahwa seluruh perdagangan minyak itu harus dilakukan dalam mata uang dolar.
Nah, jika kontrak petrodolar antara US dan Arab Saudi ini berakhir, maka posisi Amerika Serikat bisa sangat tertekan ya teman-teman. Apabila China dan Arab Saudi ternyata sepakat menggunakan mata uang yuan dalam membeli minyak. Nah, apalagi kita tahu salah satu konsumen minyak terbesar di dunia itu adalah China ya teman-teman. Kemudian yang kedua, China juga sudah mulai mengurangi aset surat berharganya dalam jumlah yang besar di Amerika ya teman-teman. Dan juga mulai menambah emas dalam jumlah yang besar sebagai cadangan devisa. Jadi setiap negara itu punya cadangan devisa berupa USD ya teman-teman. Jadi China ini sudah mengurangi devisa negaranya dalam bentuk USD. Nah, bukan hanya itu, jadi China juga melalui central bank-nya membeli juga emas dalam jumlah yang sangat besar. Nah, hal ini juga diikuti oleh central bank Turki dan juga India. Jadi banyak negara-negara ini sudah mulai kehilangan trust kepada Amerika Serikat ya teman-teman. Dan mulai menjadikan emas sebagai backup currency-nya. Kenapa? Karena emas itu masih dinilai sebagai safe haven ya teman-teman. Nah, sebagai contoh, harga satu kambing 1400 tahun yang lalu itu adalah 1 dinar teman-teman. Atau 4,25 gram emas. Harga kambing hari ini juga setara dengan 1 dinar atau 4,25 gram. Jadi di dalam emas ini ada sifat safe haven atau anti inflasi ya teman-teman. Jadi dalam beberapa waktu ke depan komoditas emas ini memang akan semakin naik permintaannya. Nah, hal ini terbukti ya teman-teman. Kita lihat sampai hari ini harga emas itu menyentuh titik tertingginya di 2400-an per troy ounce. Kemudian beberapa perusahaan raksasa seperti United Tractor itu mulai menggarap tambang emas. Indica Energy juga sudah memulai konstruksi tambang emas di Sulawesi Selatan ya teman-teman. Dan yang viral dalam beberapa waktu terakhir tentu saja grup Salim ya. Pemilik raksasa consumer good Indofood ini mulai masuk ke sektor komoditas emas melalui BRMS, anak usaha dari Bakri ya teman-teman. Nah, kita coba bahas sebentar aja ya teman-teman mengenai emiten BRMS. BRMS sendiri ini pabrik emasnya sudah mulai beroperasi ya setelah kalau nggak salah IPO-nya sampai tahun 2018 itu mereka tuh sebetulnya belum ada pabrik yang beroperasi gitu. Nah, sehingga ada story pertumbuhan dari BRMS ini juga ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat produksi dari BRMS, produksi emasnya itu tahun 2020 itu hanya 2.200 troy ounce, 2021 itu 4.300 troy ounce, 2022 5.400 troy ounce, 2023 itu melesat tinggi sekali menjadi 23.000 troy ounce, dan 2024 diprediksi bisa lebih dari 35.000 troy ounce ya teman-teman. Nah, jadi emang emas ini bisa dibilang salah satu sektor yang menarik. Dan untuk emiten BRMS ini kenapa cukup menarik? Karena punya story yang luar biasa ya teman-teman. Apalagi ada grup Salim yang masuk. Dari direksi BRMS ini juga diisi dengan grup-grup dari Aman Mineral ya teman-teman. Ya. Kemudian salah satu sektor lain yang juga bisa menjadi lindung nilai ya bagi teman-teman adalah menurut saya sektor perminyakan ya teman-teman. Kenapa? Karena ini menurut hukum ekonomi aja ya teman-teman. Jadi umumnya saat US dollar menguat, itu harga minyak tuh melemah. Alasannya karena saat USD menguat, maka harga minyak itu menjadi mahal ya teman-teman. Karena seluruh perdagangan ditransaksikan menggunakan USD, sehingga menyebabkan permintaan berkurang. Nah, suku bunga yang tinggi juga akan mengakibatkan turunnya harga minyak, karena permintaan menjadi berkurang. Namun anehnya ya teman-teman, di situasi seperti sekarang, di saat ekonomi tidak baik-baik saja, suku bunga tinggi, USD juga tinggi. Nah, harga minyak itu masih cenderung tinggi, teman-teman. Bahkan sekarang harga minyak itu ada di angka di atas USD 80 ya. Ya kita tahu memang supply dari minyak ini lagi bermasalah dan dibuktikan dari SPR US yang terus menurun ya, teman-teman. Nah, harusnya jika suku bunga turun, nanti otomatis ya harga minyak akan lebih tinggi lagi secara logika ya, teman-teman. Atau bisa juga memang supply-nya yang lagi dibenerin nih teman-teman. Sehingga suku bunga itu akan tetap tinggi. Begitu supply-nya pulih, suku bunga baru akan diturunkan. Sehingga harga minyaknya juga mengikuti. Nah, kenapa? Karena minyak ini adalah penyumbang terbesar inflasi, terutama di Amerika ya teman-teman. Nah, jadi minyak ini masih menjadi playmaker menurut saya. Karena ada masalah di supply and demand. Jadi minyak ini menurut saya ke depannya masih akan bagus ya teman-teman.
Nah, walaupun nggak banyak emiten minyak di Indonesia, tapi tentu kita bisa lihat ya peningkatan kinerja pada emiten-emiten minyak di Indonesia. Seperti misalnya Medco, Elsa, begitu ya teman-teman. Nah, jadi segitu aja ya teman-teman pembahasan mengenai sektor dan emiten yang kira-kira bisa jadi lindung nilai ya untuk portofolio kita. Nah, sekali lagi saya mau ingatkan ya teman-teman bahwa ini disclaimer, ini bukan ajakan untuk membeli, menjual, atau hold suatu saham, melainkan ini adalah analisa pribadi semata ya toh, teman-teman. Thank you teman-teman untuk yang sudah menonton video ini. Semoga investasinya juga berjalan lancar dan menyenangkan ya. Iya teman-teman, saya juga mau ingatkan teman-teman untuk like dan subscribe channel ini jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini. Nah, saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman sehingga channel ini sudah mencapai 1000 subscriber. Artinya semakin banyak teman-teman yang merasa terbantu dengan adanya channel ini. Nah, itu aja ya teman-teman. Sekali lagi, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.